Negara ini terlampau besar ya, untuk kemudian kita nanti dipimpin oleh orang-orang yang nggak punya kapasitas misalnya, kemampuan terbatas, kemudian dia disetir oleh segelintir pemilik modal, bahaya buat bangsa ini. Strategi pemerintah berubah, Indonesia ini berubah. Misalnya orang kampus kayak STAN itu jangan lagi ditaruh di Jakarta, di Jawa. Taruh di Sulawesi Tenggara, taruh di... Jadi yang sekolah tinggi ilmu statistik, semua ditaruh di Jakarta semua. Balik. Sekolah-sekolah terbaik itu bukan hanya ibu kota yang harus pindah, tapi sekolah terbaik itu harus digeser ke Indonesia. Nggak usah ibu kota dong pindahin, sekolahnya digeser gitu. Betul juga Anda. Menjadi gubernur NTB itu tidak mudah ya, atau gubernur apa saja. Pasti banyak tantangan, kendalanya. Tapi yang penting itu niat kan, visi. Ya. Bang Jul sudah jadi anggota DPR 3 periode kan. Dapilnya beda, dapil Banten saya. Ya, tapi terpilih di NTB. Luar biasa Bang Jul, orang NTB dipilih di Banten 3 kali. Itulah hebatnya PKS kan. Dia nggak lihat asal usul. Betul. Melihat siapa ditaruh jadi gitu. Jadi. Seandainya saya masuk PKS, saya taruh di NTB aja. Nah, samping niat memang ketulusan, pikiran, visi, nggak mudah kan pimpin wilayah itu. Pasti ada cita-cita terbersit, wah kalau saya jadi gubernur NTB ini saya jadi gubernur di daerah saya sendiri. Dalam memerintah penduduk 5.300.000 ini nggak mudah kan. 5.300.000 sekian kan, something lah ya penduduknya. Kemudian income per kapitanya belum memadai kan. Kemudian sumber daya ekonominya juga tidak begitu menunjang atau belum dimaksimalkan. Di andalannya mungkin pariwisata atau apalah gitu kira-kira. Apa sih niat Bang Jul mau jadi gubernur NTB itu? Sebenarnya kalau mau jujur ya, nggak ada niat. Sejujurnya jangan jujur. Nggak ada niat awal saya jadi gubernur di NTB itu. Gimana? Tapi betul-betul karena personal calling aja. Oh. Jadi saya ketika menjabat di DPR itu cukup sering pulang kampung. Karena saya punya proyek yang menurut saya sangat strategis, yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Di NTB ya? Di NTB, karena saya punya tanah cukup besar, cukup luas di Sumbawa. Sedang kalau mau bikin kampus itu kan ada syarat minimalnya. Harus 10 hektar, 20 hektar? 30 hektar itu syarat minimal ya? Universitas itu. Saya sudah sering sejak masuk DPR itu udah ngomong sains, teknologi, kebijakan teknologi, begini, begitu. Tapi orang ingin ada konkretnya seperti apa. Nah itu menyemangati saya, apalagi waktu itu gubernur NTB sebelum saya itu minta bantuan saya untuk bagaimana memperbaiki Human Development Index dari Nusa Tenggara Barat. Karena masa nomor 2 terbawah dari seluruh Indonesia. Di NTB ya? Padahal kalau kita lihat standar hidup masyarakat NTB itu kan tidak lebih rendah dibanding provinsi lain. Nah setelah saya ngomong sama BPS yang jadi mitra kami di Komisi 11, salah satu penyebabnya karena mayoritas lulusan terbaik SMA di NTB itu sekolah di Bogor, Bandung, Jakarta, Jogja, dan Malang. Keluar semua ya? Keluar, sisa-sisa aja. Gitu. Nah, sekarang itu perlu dicari satu strategi bagaimana kita bikin kampus yang bagus di Nusa Tenggara Barat, di Sumbawa. How to attract the best talents dari Barat sekarang ke sana. Dan menurut saya ini nggak banyak dipikirkan orang. Nah, saya sempat risau waktu saya pernah jadi pimpinan komisi, mimpin kunjungan kerja DPR Komisi 11 itu dari Bali sampai Indonesia Timur. Itu nggak ada orang Indonesia Timur yang jadi pegawai bea cukai. Padahal pintu-pintunya banyak sekali itu ya. Padahal rupanya orang Jawa semua. Di sana. Yang bea cukai itu. Karena mereka lulusan STAN. Tidak mudah ternyata buat orang Indonesia Timur masuk STAN. Coba bayangkan sedikit saja strategi pemerintah berubah, Indonesia ini berubah. Misalnya orang kampus kayak STAN itu jangan lagi ditaruh di Jakarta, di Jawa. Taruh di Sulawesi Tenggara. Taruh di... Jadi yang sekolah tinggi ilmu statistik semua ditaruh di Jakarta semua. Balik.
sekolah-sekolah terbaik itu bukan hanya ibu kota yang harus pindah, tapi sekolah terbaik itu harus digeser ke Indonesia. Nggak usah ibu kota dong pindahin, sekolahnya digeser gitu. Betul juga Anda. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang masuk sekolah-sekolah kedinasan ini bukan orang kaya, Bang. Tapi pintar. Iya tadi. Jadi maksud saya mesti ada cara orang pintar yang tidak kaya dari Indonesia Barat ini dipindahkan ke Indonesia Timur. Nah, saya bikin kampus, Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, waktu itu idenya sebenarnya mesti ada tempat-tempat seperti Sumbawa ini yang bisa menarik best talent sini. Nah, jadi waktu itu terinspirasi oleh pepatah Cina. Jadi gunung itu tidak harus tinggi, yang penting ada dewanya. Kan Gunung Kawi itu nggak tinggi, Bang. Tapi karena dipersepsikan banyak dewanya, banyak orang datang ke sana. Padahal nggak ada dewa gitu. Iya. Jadi sungai itu nggak harus dalam, yang penting ada naganya. Jadi kita bikin UTS itu, pilihlah prodi-prodi, program studi yang kita punya dewanya. Nah, jadi saya cari teman karena pengalaman tinggal di luar negeri cukup lama, saya tahu misalnya bioteknologi dewanya siapa, metalurgi siapa. Jadi yang bagus-bagus itu kita bujuk ke sana. Saya tanya dulu di Jepang, di Jerman, mereka berapa sih orang Indonesia yang dokter-dokter itu sehingga mau betah lama di Jerman, di Jepang. Ternyata mereka rata-rata penghasilannya 40-50 juta. Sebulan ya? Hidup di apartemen kecil gitu kan. Mereka memang secara penghasilan nggak banyak, tapi nggak sedikit juga. Tapi mau sampai kapan begitu? Terus saya tanya, Anda rindu nggak sama kampung halaman kalau ada yang mau gaji segitu, mau nggak? Wah, rindu banget kalau bisa digaji 40 juta sebulan, karena mau pulang. Jadi mau pulang, jadi kita hanya bawa yang bagus. Bawa mereka waktu itu jadi dekan, jadi rektor di Sumbawa. Nah, waktu itu saya jadi rektor pertama. Rektor pertama Universitas Teknologi Sumbawa itu. Kenapa? Dari mana lo dapat duit 40 juta? Sebenarnya gini, uang di Indonesia ini kalau tahu pintunya, sebenarnya gampang nyarinya. Nah, di Departemen Keuangan ada namanya LPDP, itu ada namanya grant 2 miliar per tahun kepada best paper atau penelitian yang bagus. Tapi yang selalu yang menang ini kan UI, ITB, UGM, karena persyaratannya itu banyak administratifnya. Nah, saya sebagai pimpinan Komisi 11 yang membawahi Departemen Keuangan dan LPDP ngasih, nggak bisa dong, UTS Sumbawa nggak mungkin menang kalau cara penilaiannya tradisional seperti ini. Tapi kalau dewa-dewanya ini diadu benar-benar fair, menang mereka. Nah, saya panggil dewa-dewa itu. Saya bisa garansi bahwa Anda punya kemungkinan menang grant ini, 2 miliar itu. Tapi Anda bisa atur penelitiannya sendiri. Nah, kalau 2 miliar kan lebih dari 50 juta sebulan, Bang. Nah, itu yang mereka kelola sendiri. Jadi sebenarnya saya bukan memakai uang saya sebenarnya. Mereka membayar dirinya sendiri. Nah, jadi beasiswanya anak-anak terbaik itu akhirnya datang ke sana. Dan alhamdulillah hampir semua menteri sudah pernah datang ke UTS, wakil presiden, bahkan Pak Jokowi pun pernah lihat di sana. Sudah berapa Mas Wai? Sekarang itu hampir 6 ribuan. 6.000, prodinya apa aja? Oh, banyak sekali, ada metalurgi, ada bioteknologi, semua teknik ada. Teknik ya? Ada accounting, ada psikologi, macam-macam. Oh, bukan khusus ke teknik ya? Karena universitas itu nggak boleh teknik semuanya, mesti ada sosialnya juga. Jadi 60-40. Memang persyaratan itu? Persyaratan dari... Saya pikir udah pilihan teknologi, memang kecenderungan zaman kan? Dan teknologi bukan teknik. Nah, teknologi ini tidak bisa dilepaskan dari ilmu sosial juga sebenarnya. Betul. Jadi kenapa kalau kita belajar kebijakan teknologi? Ya, pasti nggak bisa. Semua ilmu itu nggak bisa dilepaskan ilmu lain. Pasti tapi ada yang menarik, misalnya kenapa misalnya alat-alat otomotif misalnya itu hadirnya di Tegal misalnya. Kenapa misalnya di Ceper? Itu tidak kebetulan. Makanya kalau mau industri komponen otomotif, kalau bikin di Tegal pasti sukses. Karena ada daerah-daerah tertentu yang dia udah terlatih di situ ya. Secara sosial, culture segala macam. Talentanya. Nah ini yang harus punya klaster-klaster yang harus dipetakan. Kan ada abang-abang kalau ada orang kalau bikin pempek nggak bisa ditiru, dia pasti ada yang jago di situ. Betul. Gitu juga garmen, alat macam-macam lah. Ada klaster namanya. Nah jadi saya bikin itu di kampus dan kenapa jadi heboh banget karena seluruh Indonesia sekolahnya di Sumbawa. Dan abang bisa bayangkan ini eksperimen yang sangat menarik. Kan banyak orang waktu bayangkan Sumbawa, orang Bekasi itu bayangannya itu hitam keriting.
Berarti banyak orang Aceh, Palembang, Sumatera Barat, belum pernah melihat Indonesia Timur. Ada asrama sih ya? Ada. Nah, Menteri PU langsung bikin asramanya, itu luar biasa. Langsung disumbang langsung dari mereka. Nah, karena ketika kita kasih panggung, Menteri PU lihat seluruh Indonesia ada di sini, tapi mereka tinggal di mana? Nah, mereka tinggal di masjid, tinggal di apa, dibikinkan mahasiswa. Nah, artinya yang saya ingin sampaikan, ada orang SD-nya di Bekasi, SMP-nya di Bekasi, SMA di Bekasi, kuliah di Bekasi. Terus jadi anggota DPR mewakili Bekasi. Kemudian besanan sama Bekasi. How come seperti itu gitu? Bagaimana mungkin kita bisa menghidangkan dia bicara tentang kemajemukan. Dia nggak pernah keliling-keliling. Nah, akhirnya mereka kuliah di Sumbawa tahun kedua saja, Bang. Karena yang melihara dewa-dewa, mereka mampu memenangkan International Biotech Competition. Udah kompetisi ya? Di MIT. Samaan sama ITB, UGM. Massachusetts ya? Iya. Institut Teknologi Amerika. Nah, karena saya sering pulang begitu di Sumbawa segala macam itu kontribusi sosial kita cukup bagus. Makanya ketika saya pulang ke sana itu kampanye nggak terlampau susah karena modal sosial yang dibangun selama kita jadi anggota dewan itu sudah terbangun ya jaring-jaringannya. Oke. Itu kan bukan Universitas Teknologi aja tadi, tapi pasti ada kegelisahan, kegalauan. Ini NTB ini mesti disejahterakan nih. Masyarakatnya, saya orang Sumbawa kan. Gak mungkin NTB ini kalau dikelola biasa-biasa gitu. Maka tidak akan maju kan masyarakat ini kan. Tapi karena kemampuan sumber daya juga terbatas, tentu kegelisahan ini bagaimana sih cara mewujudkannya? Pasti ada cita-cita kan NTB makmur kan? Nggak mungkin Bang Jo meninggalkan bom waktu setelah. Saya agak capek juga, 15 tahun, 3 periode jadi anggota DPR itu persoalan sains teknologi itu seperti menguap saja. Nah, saya ingin buktikan bahwa dari Indonesia Timur, konsep tentang teknologi itu bisa kita hidangkan pada audiens yang lebih luas. Jadi walaupun tempatnya di Sumbawa, itu jadi ekosistem pengembangan inovasi teknologi ada di sana. Jadi di sana ada kampusnya, kemudian ada institut ilmu sosial ilmu budayanya, ada akademi komunitas, ada ruang publik kreatif, ada sains teknopark. Jadi semuanya ada. Dan kenapa masih semua jadi dari seluruh Indonesia? Karena inovasi itu mensyaratkan keragaman. Keragaman itu menyebabkan diversity itu akan ada ide-ide yang kreatif. Nah, makanya di program BPPT itu ada namanya ruang publik kreatif. Di situ ngumpul bersama. Nah, jadi saya ingin buktikan bahwa walaupun provinsi kami kecil, kalau dikelola dengan cara berpikir yang besar. Oh, enggak kecil, 5.300.000 lah penduduknya, gede loh. Iya, tapi kalau kita bicara sains teknologi itu luar biasa. Iya. Dan pengalaman penelitian empiris saya waktu di Jakarta misalnya, banyak produk-produk motor-motor Jepang, Toyota, segala macam itu komponennya dibikin di sini kok. UKM kita. Nah, sebenarnya bisa kalau kita kasih ruang. Nah, oleh karena itu pemerintah mestinya sadar bahwa teknologi itu bisa diakumulasi dengan pembelajaran cepat oleh anak-anak bangsa. Tidak boleh lagi kedaulatan industri kita ini digadaikan dengan hanya membeli dari luar, tapi juga harus punya keberanian memproduksi saat ini di dalam negeri. Artinya kan ini kan cikal bakal lah ya. Universitas Sumbawa ini untuk mungkin proyek contohan tempat lain lah ya. Tentu bukan mau mengalahkan ITB. ITB sudah event seperti itu. Tapi kalau semua tempat-tempat potensial bikin itu, kita kan banyak mengerti teknologi nanti kan. Semakin banyak semakin bagus. Dengan demikian kita bisa menjawab tantangan selama ini. Barang-barang semua diimpor ini bisa kita bikin substitusi dalam negeri kan. Dan Universitas Sumbawa ini sudah mempersiapkan itu ya. Nah, waktu itu kan kenapa saya bikin di Sumbawa? Karena kan di Kalimantan ada Universitas Teknologi Kalimantan. Di Lampung ada Universitas Teknologi Sumatera. Nah, tapi maksud saya itu nggak jalan maksimal. Jadi cita-cita pemerintah ini sudah pas sebenarnya, tinggal pelaksanaannya aja. Susah berjalannya ya. Tapi ini akan terus berjalan tanpa Pak Jo nanti nggak gubernur lagi? Saya kira ini jalan sebelum saya jadi gubernur, Pak. Artinya kan sekarang ini udah disiapkan semua infrastrukturnya kan. Sekarang rektor yang sana kena dari UI semua, jadi bukan orang lokal. Oh, dari UI ya? Jadi bukan orang lokal. Jadi aktivis-aktivis ini, saya bilang ketimbang lo jadi dosen di UI sampai tua ngantrinya panjang, lo bisa jadi dekan, jadi rektor di tempat sana. Karena sekarang dengan kemajuan teknologi, you can be anywhere. Iya. Bisa apa aja. Jadi nggak harus duduk bisa di mana saja. Bisa di mana saja.
Nah, jadi itu yang menjadi daya tarik. Dan memang negara berkembang seperti kita ini kekurang kemampuan teknologi kita untuk menjawab perubahan ya, terutama dalam. Makanya ketika saya jadi gubernur, kita punya program mengirimkan 1.000 anak muda NTB ke luar negeri belajar sains dan teknologi. Setiap tahun? Tadinya rencana setiap tahun, tapi sekarang 5 tahun tuh 1.000. 1.000, wah hebat itu. Dibiayain sendiri? Oleh APBD kita. APBD kita, iya. APBD NTB? NTB. Berarti 5 tahun rata-rata. Dan ternyata karena belajar sains teknologi di Eropa Timur itu relatif murah. Nah, bahkan kalau orang mau sedikit kerja keras sebenarnya, banyak courses yang ada di Eropa Timur itu, asal mau belajar sains teknologi itu gratis. Padahal sama aja nanti hasilnya sama produknya aja. Ya. Oleh karena itu saya membayangkan aja misalnya kalau NTB aja mikir 1.000 gitu, Indonesia ini kayak apa kalau Pak Jokowi dan Presiden mendatang itu mampu mengirim anak Indonesia seperti Pak Habibie lakukan. Yang dilakukan oleh Bang Jul ini dilakukan Malaysia awal 80. Ya, dilakukan Pak Habibie juga. Ya, tapi tidak semasif di Malaysia. Malaysia itu luar biasa. Masif. Makanya perkembangan sains dan teknologi mereka itu maju sekali dibandingkan kita ya. Dan menyumbangkan banyak kontribusi terhadap pembangunan Malaysia. Bahkan saya kalau misalnya disuruh memilih apa ide untuk memajukan mengakselerasi perubahan Indonesia masa depan, kirim katakanlah 50.000 mahasiswa Indonesia tiap tahun ke luar negeri. 5 tahun Indonesia berubah, Pak. Nah, menurut saya sih sedikit dengan uang banyak sekarang ini. Iya. Mesti 100.000. Iya. India itu setiap tahun 220.000 lebih dengan penduduk dia 1,3 miliar. Jadi maksud saya tuh simple merubah Indonesia itu. Cina kalau nggak salah 400.000 per tahun. Nah kalau kita bisa, nah sekarang ada LPDP. Tapi LPDP ini banyak orang kaya juga yang ikut. Ya katanya pakai kata belece gitu loh. Nah karena banyak sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Nah coba ada afirmasi untuk sains teknologi untuk Indonesia Timur. Dan nggak usah kayak LPDP sekarang, ya mungkin ada rasionalisasinya. Harus kepada universitas top-top mahal, Bang. Iyalah pasti. Sekarang murah-murah aja, yang penting mereka di luar negeri dulu belajar sains teknologi. Wah kita misalnya sekarang dikirim ke Harvard. Harvard ini swasta. Saya pernah sekolah di Harvard ya. Ya. Itu mahal sekali. Ngapain kirim satu orang ke Harvard gitu? Tidak akan maksimal. Satu ke Harvard bisa ngirim 100 ke tempat lain kan konyol. Betul sekali. Kirim 100 ke Polandia atau Ceko. Iya. Padahal sama aja itu basis ilmunya kan. Nah, apalagi teknologi itu kayak apa? Udah pakem gitu loh. Iya maksud saya tuh kirim ke Harvard satu dengan 100 ke Ceko gitu kan. Yang free atau ke Rusia atau apa. Itu sama gitu. Karena setelah dia sekolah di Ceko, di Poland, semester berikutnya dia eligible belajar di seluruh negara Eropa. Karena mereka kayak satu. Jadi anak NTB yang kami kirim, semester pertama di Poland. Ya, saya terima kasih kepada senior saya, Peter Gonta, ya, yang jadi dubes di Poland, yang memfasilitasi anak-anak NTB ini sekolah di Polandia. Jadi Pak Peter itu kita nginap di rumahnya. Makanya kalau kita punya duta besar seperti Peter Gonta itu hebat sekali. Kita nginap di rumah beliau kenalkan kita dengan orang-orang top di sana, diundang semua kampus yang bagus, dan anak-anak kami dikasih kesempatan. Semester berikutnya mereka kuliah di Portugal, di Prancis, di Jerman, di mana-mana. Jadi diaspora NTB itu jadi luar biasa. Oke, sebelum lanjut itu sedikit lagi, ini kan tinggal 2 tahun ke depannya NTB ini. Saya yakin satu periode 2 tahun ini kan 3 tahun belum banyak juga dilakukan kan. Pertama untuk meningkatkan income per kapita masyarakat NTB. Pasti ada kemauan Pak Gub supaya NTB ngangkat kan income per kapitanya, indeks pembangunan manusianya gitu kan. Sumber daya yang jadi dieksplor untuk kesejahteraan NTB gitu. Di mana tantangannya, kekurangannya sekarang supaya itu bisa diwujudkan? Kita punya program yang menarik itu misalnya nanti kan ada Sains Teknopark, ya, kemudian kita juga dibantu oleh pusat banyak sekali. Dan tentu saja untuk mendongkrak pariwisata itu ada international event seperti MotoGP, World Superbike, Mandalika ya? Mandalika. Nah kalau itu jadi itu akan mempengaruhi mobilitas masyarakat dan kegiatan bisnis di Nusa Tenggara Barat. Nah kalau itu bisa kita wujudkan, saya kira NTB itu akan berubah wajahnya menjadi destinasi yang bukan hanya nyaman dikunjungi, tapi juga menghidangkan international event yang kelas dunia kepada seluruh Indonesia. Tapi kan itu kan hiburan terbatas saja Mandalika. Motor apa namanya? MotoGP. MotoGP itu kan. Maksud saya itu, ini kan NTB ini terkenal dengan pariwisatanya. Apa mesti dilakukan untuk mengembangkan wisata itu?
lebih hebat lagi gitu. Sebenarnya saya ngomong sama pegiat pariwisata yang berasal dari Eropa segala macam. Sebenarnya kunci pariwisata itu bukan hanya sekedar mendandani destinasi, tapi adalah direct flight, akses, Bang. Oh, airport segala itu ya. Jadi misalnya orang kaya disuruh transit di Singapura 2 hari misalnya atau sehari, nggak worth it. Tapi kalau misalnya kayak kemarin waktu kita setelah hit by earthquake itu, ketika kita disapa oleh bencana gempa, itu kan turun ekonomi kami. Tapi ketika kita buka direct flight, terima kasih pada AirAsia, itu peningkatan penumpang dari Australia ke Lombok dengan adanya penerbangan langsung itu hampir 1000%. Oh, begitu juga dari Malaysia dan Singapura. Nah, kalau nanti mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, akan ada banyak direct flight, itu akan dengan serta-merta. Dari mana aja direct flight nanti? Sekarang itu yang ada itu kan dari Malaysia. Langsung ya? Langsung. Kuala Lumpur, Lombok. Kemudian dari Perth ke Perth, Australia. Australia langsung. Langsung juga ada. Singapura langsung. Nah, kalau nanti dari Timur Tengah banyak yang langsung, luar biasa. Jadi Lombok di samping memang daya tarik destinasi, NTB perlu direct ini ya? Direct flight. Direct flight itu ya? Ya. Tanpa itu pariwisata itu nggak berkembang ya? Nggak Tapi bisa. Kontribusi terbesar dari sektor ekonomi di NTB itu apa? Selain Masih pertanian. Masih pertanian Masih ya? pertanian. Apa pertaniannya? Padi? Kopi? Tradisional lah. Tradisional. Tapi sekarang dengan teknologi kita nggak mau lagi misalnya jual jagung keluar dalam bentuk mentah, tapi usahakan diolah dengan teknologi di dalam. Nah, itu kan ada unsur teknologi tadi. Kalau nggak dimanfaatkan sayang banget itu loh. Supaya ada insentif orang belajar engineering. Karena maju tidaknya satu institusi tergantung jumlah insinyurnya juga. Jadi memang eksperimennya sangat menarik, Bang. Mudah-mudahan dengan pariwisata maju. Nah, salah satu juga yang kontribusi besar dalam ekonomi kita pertambangan. Pertambangan ya. Kan dulu ada Newmont. Nah, Newmont kan di Sumbawa. Iya. Nah, sekarang namanya PT Aman Mineral dan kontribusinya sangat signifikan dalam. Berapa penerimaan pajak Itu kan langsung ke pusat kalau itunya. Pusat ya. Bagi hasil ke NTB ada? Cukup besar lah. Saya nggak tahu Ada jumlah. 300 miliar setahun? Mestinya sih lebih ya. Lebih ya. Tapi saya lihat pun kalau ada smelter nanti jadi dibangun dan saya Di mana smelternya? on the right track Di Sumbawa juga? Di Sumbawa. Oh, bagus sekali dong kalau. Nah, kalau tidak ada COVID itu sebenarnya bisa dipercepat. Tapi dan COVID ini mudah-mudahan akhir 2023 udah selesai. Kalau Mandalika kapan mau di 2 bulan lagi sudah mulai World Superbike. diresmikan? Sirkuitnya sudah selesai, balapannya jadwalnya sudah keluar. Tapi masalah dengan penduduk sudah selesai ya? Sudah selesai. Itu mesti diselesaikan baik-baik itu. Insya Allah, Bang. Mesti butuh orang seperti Abang lah. Saya cuma baca beritanya. Nah, sekarang berita pun kadang-kadang diputar-putar. Oh iya, judulnya begitu mengerikan walaupun kenyataannya. Saya juga agak mengerikan karena kita menyangkut teman kita Pak Iqbal juga kan, ikut pengamanan kan. Sebenarnya tidak seseram yang sering disampaikan ya. Saya memang berdoa supaya tidak seseram itu karena Mandalika itu satu prospek ekonomi yang bagus ya. Bagi NTB dan petinggi-petinggi pusat maupun daerah sudah maksimal kan untuk menjadikan Mandalika untuk kekuatan ekonomi khusus ya. Dan kami berterima kasih sama pemerintah nasional yang perhatiannya luar biasa. Pak Menteri PU juga luar biasa, Pak Jokowi. Saya kira hebat lah. Nah tentu kan saya pikir udah setengah berhasil lah di NTB, Bang Jul ini. Akan lanjut lagi ke gubernur yang akan datang atau ke tingkat nasional? Kita nggak berani panjang angan-angan setelah Bukan COVID maksud ini. saya itu. Karena banyak teman-teman kita ini tahu hilang aja karena. Oh justru Pak Bang Jul jangan ngilang gitu. Pasti ada cita-cita lah walaupun nggak tercapai kan. Setidaknya kalau saya jadi pimpinan nasional itu ini loh saya lakukan. Karena begini, sebetulnya Bang Jul itu ya sudah memulai sesuatu yang penting dalam sejarah Indonesia. Karena itu cita-cita Bung Karno. Kenapa Bung Karno pada awal tidak mau menerima investasi asing? Dia bilang, kita belum ada insinyur, belum ada ahli teknologi. Kemandirian ekonomi. Dia bilang gitu, nanti kita ada konsep Bung Karno tentang Trisakti itu luar biasa. Dilaksanakan di Sumbawa ternyata. Iya. Makanya Bung Karno nggak mau dulu investasi asing, takut dibodoh-bodohin sama Barat gitu. Itu yang Bung Karno bilang. Jadi Bang Jul ini sudah, penyambung lidah rakyat lah. Gitu. Nanti kita lihat Bang. Ya makanya saya bilang tadi ini satu, terobosan besar ya untuk bangsa ini dan bisa dicontoh oleh provinsi lain. Saya kan Pak Luhut pernah ke sana, hampir semua menteri. Pak Luhut juga pernah ke sana? Semua, Pak Jokowi pernah ke sana. Pak Jokowi nyumbang nggak?
nyumbang, selalu Bawa Pak. doa aja. Enggak. Jadi maksud saya itu kenapa Sumbawa itu abang juga harus lihat. Karena itu akhirnya banyak menteri yang pulang dari sana menghadirkan inspirasi. Kalau satu tempat yang remote gitu, terbelakang kayak tempat itu bisa mendirikan kampus, apa yang harus mereka lakukan di daerahnya masing-masing. Jadi waktu itu Pak Zulkifli Hasan bikin sekolah juga, Pak Marzuki Ali juga ada. Nggak menarik Bang Jul, karena Bang Jul mendirikan universitas teknologi yang apa? Yang memang saat ini dibutuhkan sesuai dengan disruption ini loh. Luar biasa toh. Dan memang mereka tuh jarang yang nganggur. Betul. Padahal tempatnya di. Jadi menurut saya ini pijakan pemimpin ke depan ini kayak begini nih. Karena teknologi itu sebenarnya membangun aksara. Jadi para intelektual pemimpin kita ini karena aksara kan. Karena membaca dia menjadi tokoh pejuang intelektual pejuang. Bang Jul ini saya pikir itu gitu loh. Apa namanya satu napas dengan yang perlu ditekankan di sini seperti abang sampaikan tadi, jangan bayangkan teknologi itu sebagai produk canggih yang sophisticated. Bukan bagaimana itu. Supaya buah tidak lekas busuk sih. Betul. Itu teknologi bang. Kalau Bang Jul kan Fakultas Ekonomi. Aslinya nggak small is beautiful. Betul. Teknologi menengah itu loh. Luar biasa. Intermediate technology itu sampai gagal diterapkan di Indonesia. Padahal itu mendiskusikan sebagian besar soal pembangunan Indonesia, soal intermediate teknologi. Kalau itu dilaksanakan, Indonesia ini cepat maju. Nah mudah-mudahan ini universitas ini untuk mengisi kelemahan di intermediate teknologi itu. Makanya saya menganjurkan, kasih masukan juga, mudah-mudahan di acara Bank Bursa berikutnya itu banyak orang-orang hebat Indonesia tapi masih hening, masih nggak mau keluar-keluar, itu diundang sekali-kali walaupun melalui daring gitu, untuk apa sih bacaan mereka tentang teknologi masa depan. Betul itu. Supaya kita jangan ribut pada sesuatu hal sekarang, padahal sebenarnya itu udah obsolete, udah ketinggalan gitu. Maksud saya move on lah, ngomongin kecil-kecil, sepele-sepele, semilikitnya gitu. Nah, ini Bang Jul udah benar membangun universitas teknologi kan. Sumbawa ya. Jadi Bang Jul, apa namanya, dalam situasi sekarang ini, Bang Jul udah meletakkan fondasi literasi ya, bidang teknologi. Ke depan ini pemimpin seperti apa yang kita butuhkan? Pertama menurut saya pemimpin yang otentik. Nah sekarang ini yang gawat ini orang mampu memoles citra diri tapi sebenarnya tidak real. Itu juga orang bisa dimanipulasi sesaat, sekali dua kali, but not all the time. Dan pemimpin yang otentik itu nggak bisa seperti salon kemudian lahir. Dia harus melalui proses yang panjang dengan pengalaman. Iya, dan teruji dengan karena menurut saya bukan hanya persoalan teknis tapi kemampuan human touch yang bagus gitu. Dan ya saya pikir aktivis-aktivis di Indonesia ini banyak ya. Jadi sampai memang harus ada visi jelas gitulah. Mau apa diapakan Indonesia ini gitu loh. Ya dengan pendidikan. Pendidikan tadi kan aksara kan ada Bang Jul. Tapi kan di samping itu ada lagi kan yang diperlukan kepemimpinan depan itu apa? Otentik, tentu kan kemampuan intelektual membaca masa depan kan. Jangan pencitraan. Jangan berlebihan lah, pencitraan boleh deh, branding itu boleh lah. Boleh, tapi ada batasnya. Ada batas. Apalagi orang belajar marketing kan itu positioning, branding itu ya terminologi lama sebenarnya. Karena kita masih baru-baru aja dalam proses demokrasi. Zaman di fakultas ingat tuh, kalau mau jadi pemasar yang baik katanya, walaupun kita nggak pernah tersenyum, belajar tersenyum, bayangin. Saya kan orang jarang tersenyum Pak Jul. Gimana saya dipaksa untuk belajar tersenyum untuk sekarang misalnya politisi disuruh gendong-gendong anak kecil padahal dia nggak suka sama nggak suka anak kecil, nggak suka sama kakek nenek, ada cium-cium itu kan. Banyak sekali gitu. Saya Bang Jul nggak usah gitu ya. Bang Jul yang otentik aja, bangun usaha teknologi gitu. Nah, coba misalnya sekarang sama kamera gitu kan dia masuk sungai padahal dia nggak bisa berenang. Benar. Betul itu. Kita jangan tiru kayak gitu karena itu setiap otentik itu pasti lekang karena waktu ya. Dan saya kira iyalah maksud kita ini sudah saatnya kita berhenti sejenak, kemudian kita mendengar orang yang punya kemampuan mengunjungi masa depan gitu, menceritakan masa depan Pak dengan konteks kekinian untuk kemudian kita berubah bersama. Negara ini terlampau besar ya, untuk kemudian kita nanti dipimpin oleh orang-orang yang nggak punya kapasitas misalnya, kemampuan terbatas, kemudian dia disetir oleh segelintir pemilik modal, bahaya buat bangsa ini. Ya saya pikir kita harus
belajar dari pengalaman lalu lah ya, jatuh bangun kekuasaan dan dalam menyeleksi para pemimpin. Saya pikir pemimpin otentik ini suatu yang bisa diwujudkan.